Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bedra Ameanda Sibuan, NIM 2101102045, mata kuliah Manajemen Resiko. Sini saya mau presentasikan hasil PPT saya, yaitu yang berjudul Analisis Resiko Mitigasi Kebangkrutan PT Sariwangi AA. Di sini ada profil perusahaan, yaitu perusahaan adalah yang awalnya bergerak di bidang perdagangan teh dan kemudian menjadi produsen teh. Didirikan pada tahun 1962, perusahaan ini dikenal sebagai inovasi teh celup pertama di Indonesia. Namun pada Oktober 2018, PT Sariwangi AA dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Meskipun PT Sariwangi AA tidak beroperasi, merek teh celup Sariwangi masih diproduksi dan dijual oleh PT Unilever Indonesia yang mengakuisisi merek PT Sariwangi tersebut pada tahun 1989, sehingga konsumen masih dapat menikmati produk teh celup Sariwangi. Di sini ada beberapa faktor penyebab kebangkrutan PT Sariwangi AA, yaitu ada 4. Yang pertama, masalah keuangan. Sini maksudnya mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utang dan kewajiban keuangan lainnya yang mengakibatkan failitnya perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu wan prestasi terhadap perjanjian perdamaian. Maksudnya menepati perjanjian perdamaian dengan PT Bank ABC di Indonesia yang mengakibatkan gugatan dan pembatalan perjanjian tersebut. Yang ketiga, kegagalan investasi. Melakukan investasi yang gagal yang menyebabkan kesulitan keuangan dalam membayar utang dan kewajiban keuangan lainnya. Yang keempat, di sini krisis manajemen. PT Sariwangi AA manajemen yang mengakibatkan kesulitan dalam mengelola perusahaan dan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya di sini dampak yang signifikan PT Sariwangi AA. Di sini ada 2, yaitu satu, yang pertama, citra perusahaan. Kebangkrutan PT Sariwangi AA dapat merusak citra perusahaan dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap merek Sariwangi. Yang kedua, kehilangan lapangan kerja. Kebangkrutan PT Sariwangi AA mengakibatkan hilangnya lapangan kerja bagi karyawan perusahaan tersebut. Selanjutnya, strategi mitigasi ada 3, yaitu yang pertama, manajemen risiko. Perusahaan dapat menerapkan manajemen risiko yang baik untuk mengakibatkan, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan. Yang kedua, yaitu manajemen krisis. Perusahaan dapat mempersiapkan rencana manajemen krisis yang efektif untuk mengatasi situasi kebangkrutan dan meminimalkan dampaknya pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, pengelolaan keuangan yang baik. Perusahaan dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik untuk menghindari masalah keuangan dan meminimalkan risiko kebangkrutan. Di sini memantau risiko. Di sini perusahaan dapat menerapkan sistem manajemen risiko yang integrasi. Sistem ini mencakup langkah-langkah seperti identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengembangan strategi mitigasi, dan pemantauan terus-menerus terhadap risiko. Selain itu, perusahaan ini juga dapat memanfaatkan sistem manajemen krisis yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon perubahan kondisi yang dapat mempengaruhi risiko kebangkrutan. Selanjutnya, di sini analisis manajemen krisis, yaitu ada 3. Yang pertama, identifikasi kondisi krisis. Maksudnya di sini, pertama, perusahaan harus mengidentifikasi kondisi krisis yang mengakibatkan kebangkrutan, seperti masalah keuangan, wan prestasi terhadap perjanjian perdamaian, kegagalan investasi, krisis manajemen, dan pesaing pasar yang ketat. 2. Pengembangan strategi mitigasi. Setelah mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko, perusahaan harus mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak risiko kebangkrutan. Yang ketiga, pemantauan terus-menerus. Perusahaan harus melakukan pemantauan terus-menerus terhadap risiko kebangkrutan dan menginventarisasikan strategi mitigasi yang telah dibuat. Selanjutnya di sini tahap krisis yang dialami kebangkrutan PT Sariwangi AA, yaitu mengalami krisis keuangan dan kebangkrutan karena beberapa faktor, termasuk kurangnya penetapan tujuan yang struktur, kegagalan investasi,
keuangan dan mengakibatkan kesulitan membayar utang, prestasi terhadap perjanjian perdamaian dan gugatan dari pihak bank. Kebangkrutan ini perusahaan mempengaruhi citra perusahaan, kepuasan konsumen dan kesejahteraan petani teh yang menjadi pemasok bahan baku teh. Dengan demikian, tahap krisis yang dialami PT Sariwangi AA meliputi kondisi keuangan yang memburuk, gugatan hukum, dan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Selanjutnya di sini mitigasi resiko PT Sariwangi AA. Di sini ada 3, yaitu 1. Pengembangan strategi manajemen risiko. Perusahaan dapat mengembangkan strategi manajemen risiko yang meliputi identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko. Yang kedua yaitu pengembangan strategi investasi. Di sini maksudnya perusahaan dapat mengembangkan strategi investasi yang lebih baik dan lebih efektif, seperti investasi pengembangan produk baru dan peningkatan efisien operasional. Yang ketiga, pengembangan strategi komunikasi yang efektif untuk menginformasikan tentang situasi kebangkrutan tersebut. Selanjutnya, analisis SWOT PT Sariwangi AA. Di sini ada 3, yaitu merek Sariwangi yang dikenal sebagai inovasi teh celuk pertama di Indonesia. Yang kedua, sejarah perusahaan yang mencangkup dominasi pasar teh Indonesia selama hampir 2 dasawarsa. Yang ketiga, pengalaman dan keahlian dalam industri teh. Di sini manfaat dan kegunaan PT Sariwangi AA. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, produksi teh terproduksi. Selanjutnya di sini ada manfaat. Dan kegunaan PT Sariwangi AA, yaitu ada 4. Yang pertama, produksi teh. PT Sariwangi AA memproduksi dan mengemas teh untuk pasar dan dalam luar negeri. Yang kedua, kerjasama dengan Unilever. Pada tahun 1995, PT Sariwangi menandatangani kontrak dengan PT Unilever, di mana PT Sariwangi dibeli oleh PT Unilever dan kegiatan produksi sepenuhnya. Namun pada tahun 2000 kontrak tersebut berakhir dan manajemen produksi berakhir diambil oleh PT Sariwangi AA. Yang ketiga, pengembangan brand. Sariwangi AA telah berhasil membangun brand yang legendaris, sehingga Unilever mengakui bahwa mereka akan selalu menjaga brand Sariwangi meskipun pabriknya mungkin berhenti memproduksi. Yang keempat, pengembangan teknologi. PT Sariwangi AA telah mengembangkan teknologi yang membantu mengurangi pemborosan dan proses tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. PT Sariwangi didirikan pada tahun 1962, merupakan perusahaan teh yang memproduksi dan mengemas teh untuk pasar dalam dan pasar luar. Namun perusahaan ini mengalami masalah keuangan pada tahun 2015 dan menghadapi kebangkrutan akibat kurangnya penerapan goal setting dan masalah keuangan. Perusahaan ini terlalu fokus pada tujuan untuk mengekspansi perusahaan lebih besar tanpa memperhatikan masalah keuangan dan kurangnya inovasi serta mengalami kegagalan investasi tersebut. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.